Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik, bahagia, dan nggak stres-stres ya tentunya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Microsoft Word. Di bagian yang kedua ini nanti kita akan belajar tentang gimana sih caranya membuat daftar isi tapi yang bisa secara otomatis, nggak kita nulis satu persatu. Sebelumnya saya yakin kalian pernah waktu di SMP dulu pernah bikin karya tulis atau karya ilmiah remaja ya, atau makalah atau clipping kayak gitu semacam itu. Nah, biasanya di karya-karya seperti itu atau di tulisan-tulisan seperti itu ada yang namanya daftar isi. Kalau kalian pengen tahu daftar isi itu contohnya seperti apa, saya cariin ya. Contoh daftar isi. Ini semua sebenarnya udah pada tahu sih, cuma barangkali ada yang daftar isi itu apa ya gitu, yang mungkin emang nggak pernah lihat sama sekali ya, maaf kalau berisik. Jadi daftar isi tuh contohnya ya kayak gini nih, Mbak, Mas. Daftar isi tuh isinya tuh adalah rangkuman dari keseluruhan isi tulisannya kita itu nanti terdapat di halaman berapa intinya kayak gitu. Nah, biasanya kalau misal ini saya karena buat contoh ceritanya udah saya bikin nih makalah ala-ala ya, oleh saya sendiri susun untuk contoh aja lah intinya. Nah, biasanya di setelah cover, kalau untuk karya tulis yang lebih formal tuh formatnya lebih banyak, cuma ini kita karena mau belajar yang bikin daftar isi aja, jadi kayak yang simple aja sih dibikinnya. Jadi karena itu rangkuman, kalau misalkan kita bikin daftar isi seperti biasa, yang misal orang yang belum tahu triknya, kebanyakan kan kayak gini nih caranya ya, ditulis kan pastinya daftar isi gitu kan. Terus isinya apa aja kita harus lihat nih pertama ke bawah. Misalnya ada, kalau kalian bisa lihat di sini ada 56 halaman. Yang pertama bab 1 pendahuluan. Kalian ke atas lagi, terus bab 1 pendahuluan. Nah, terus bikin titik-titiknya gimana? Kalian pencet misalnya titik banyak. Terus halaman berapa nih berarti? Oh, belum dikasih halaman. Nah, kalau belum dikasih halaman, ayo kita kasih halaman dulu. Cara ngasih halaman gimana sih caranya? Kalian tinggal klik aja di misal yang paling atas atau yang sebenarnya di mana aja bisa sih. Terus kalian bisa ke menu insert. Oh, bener, di insert di sini ada page number, di bawahnya header, footer, sama page number. Ini gunanya header, footer apa? Sebenarnya kalau kita ketemu langsung bisa saya jelaskan langsung sih, teman nih kalian nanti bisa browsing aja ya. Page number kalian klik, terus nah di sini ada banyak pilihan, ada yang top of page itu berarti angkanya itu nanti munculnya akan di atas, yang di atas misal contoh nih 1 ya. Nah, ini akan di atas kayak gini nih. Nah, ini yang paling atas ya. Yang 2. Kalau misal mau diganti boleh juga, kalau misal nggak mau yang di paling atas berarti kok help sih, insert page number, top of page itu juga bisa di ini ya, jadi stylenya kalian bisa pilih-pilih aja nanti. Ini masih ada banyak, ada yang di kiri, ada yang tengah, ada yang kanan, ada yang kayak gini, ada yang ada tulisannya terus baru nomor, ada yang gitu-gituan lah intinya. Nah, karena kita pilih yang di bottom aja, bottom page itu berarti yang di bawah. Pilih yang ini aja ceritanya ya. Terus oke, di close aja. Nah, berarti ini kalau bab 1 pendahuluan itu ada di halaman 2 gitu ya. Terus di sini tuh nanti ada anaknya bab 1 itu kan pendahuluan, ada anak ini. Ada 1.1 latar belakang. Nah, kita tulis 1.1 latar belakang kayak gitu kan. Terus ini lagi
halaman 2. Terus ada lagi misal ini kosong sih. Satu titik 2 tujuan penelitian itu halaman 5 ya. Halaman 5. Nah, kalau misal kalian pengen bikin titik-titiknya tuh kita nggak usah ngetik titik terus gitu, itu juga bisa diatur sebenarnya dengan. Nah, jadi kalau misal kita mau bikin titik-titiknya itu secara otomatis, caranya bisa kita klik kanan terus ke menu paragraf, terus habis itu masuk ke yang indent and spacing ya, ini udah ke menu tabs di bawah pojok, kita klik tabs, terus tab stopnya itu kita atur sesuai dengan jumlah ini ya, maksudnya apa ya, ini kan ada rulernya atau penggarisnya tuh yang di atas. Nah, kita mau stopnya tuh di mana, misal ini kan stopnya di 15, nah kita isikan 15, line-nya kita pilih right atau kanan, terus leader-nya kita pilih yang nomor 2, setelah itu kita set, terus oke. Nah, kalau udah kayak gini caranya tinggal kalian klik tombol tab, nah dia otomatis akan muncul titik-titiknya. Itu tujuan penelitian misal tadi ada di halaman 6 atau berapa. Nah, ini kan saya udah lupa ya di halaman di berapa ya, kayak gitu. Ini kenapa beda sama atas, karena yang atas nggak dikasih ini ya, nggak dikasih paragraf itu. Begitu. Misal ini ada lagi gitu kan, apa gitu. Nah, kalau kalian tab itu dia otomatis dia akan muncul di itu area. Ini kan kita kalau mau bikin harus lihat ke bawah, ini judulnya apa, terus habis itu halaman berapa, kalian ke atas lagi scroll ke atas. Nah, itu kan agak ribet ya, maksudnya ya nggak agak sih, itu pasti akan ribet banget, apalagi kalau misal jumlah tulisan kalian tuh panjang. Nah, sebenarnya ada nih caranya gimana sih biar kalian bisa membuat daftar isi itu secara otomatis langsung jadi tanpa perlu beribet-ribet. Caranya gimana? Caranya adalah kalian bisa, ini dihapus dulu ya, kita hapus dulu. Bentar nih, kok page-nya kok ini ya, salah ya, bukan ini sih harusnya. Kita mau bikin lagi aja page-nya, masa yang pertama itu halamannya halaman 2. Tadi gimana coba cara insert page? Ke insert, menu insert, terus di sini ada yang di Hidden Footer ada page number, kita klik, terus habis itu kita klik yang kita pilih yang bottom aja bis. Bottom, terus ini saya pilih yang di pojok bawah. Nah, kok ini mulainya dari nomor 2 ya, gimana ya cara benerinnya? Nah, cara benerinnya itu dengan cara ke page number, terus kita ke format page number, ininya kan 1, 2, 3 kan. Nah, kalau kalian lihat start at-nya itu adalah 3, padahal harusnya kan dari 1, angka 1. Kita oke. Nah, begitu. Kalau makalah yang ini kok 0 kan nggak ada ya, maksudnya nggak ada ini 0 kan, masa 0. Nah, ini kita pilih aja yang di sini itu pakai different first page, jadi dia hilang angkanya, jadi nomor 1-nya udah langsung yang di sini yang nanti akan jadi daftar isi. Terus kalau udah kita double klik di luar, jadi deh udah.
tentang ininya. Nah, tadi saya mau menunjukkan gimana caranya bikin daftar isi yang otomatis. Pertama adalah kita ke bagian satu pendahuluan dulu. Jadi semuanya ini kita bikin heading. Jadi ini kita blok. Caranya pertama kita blok. Terus habis itu di sini ada tulisan yang ABC normal body text segala macam, itu kalian perbanyak. Nah, terus ini kalian pilih yang heading 1. Jadi kalau bab 1 pendahuluan itu heading 1. Nah, ini dia akan berubah ke samping. Nah, kita ketengahin lagi. Terus yang latar belakang itu kita pilih ke heading 2. Kenapa? Karena kan yang utamanya itu kan ada di bab satunya ya. Jadi kalau yang ini kan subbab, kayak ibaratnya tuh anaknya bab 1. Nah, itu berarti jadi pakainya heading 2. Nah, cuma ini angka 1.1-nya hilang. Nah, kita kasih lagi aja, dan ini warnanya berubah jadi biru kan. Kita bikin hitam aja. Nah, ini yang latar belakang ya. Terus kita ke bawah lagi. Nah, ini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya itu kita juga bikin jadi heading 2 karena dia ceritanya juga anaknya gitu kan. Nah, ini hati-hati jangan sampai ke bawahnya lagi, nanti kalau ke bawahnya juga ikut tujuan penelitian. Nyamuk, maaf. Ini udah ada headingnya sih sebenarnya dia. Nah, terus kalau yang manfaat penelitian ini juga kita bikin sebagai heading 2. Nah, terus kalau yang bab 2-nya, bab 2 itu kan berarti jadinya dia heading 1 lagi gitu loh ya. Kalau bab 2 itu berarti heading 1. Yang ini remaja itu heading 2 gitu loh. Begitu seterusnya sih, maksudnya kan ini kita masih ke bawah lagi, misalnya selanjutnya kenakalan remaja jadi otomatis heading 2 gitu sih. Nah, ini kita lanjutkan terus sampai paling bawah nanti. Jadi kalau misal bab utama itu berarti heading 1, kalau yang anaknya atau subbabnya itu berarti heading 2, dan begitu seterusnya juga. Kayak misal ini ya tadi ya, yang 1.2 ini ya kan, tujuan penelitian itu kan heading 2. Nah, kalau 1.3.1 itu berarti dia adalah heading 3. 1.3.2 tujuan khusus itu adalah heading 3, dan begitu seterusnya. Nah, kalau udah, kita ke halaman kosong yang kita sediakan untuk daftar isi. Misal di sini ya, kita mau taruh daftar isi tuh di sini. Terus kalau udah, kita klik reference di sini. Terus pergi yang ke pojok, ada yang namanya table of content, kita klik. Nah, di sini nanti ada tulisan automatic table 1, automatic table 2, sama manual table. Nah, kita pilihnya yang automatic aja. Boleh yang 1 atau 2, itu cuma beda style aja sih. Nah, misalnya automatic table 1. Kita klik, terus kita tunggu. Nah, jadi deh akhirnya. Nah, ini udah jadi semua. Jadi kayak konten si daftar isinya tuh udah langsung ada. Nah, kontennya ini bisa kita ganti sebagai tulisan daftar isi. Cuma ini tinggal dirapih-rapihin lagi aja sih.
misal tulisannya kita rubah segala rupa kayak gitu. Nah ini tapi ini semuanya udah langsung jadi nggak satu-satu gitu loh. Nah ini sampai paling bawah juga udah semuanya. Nah kalau misal sekarang misal gini nih, kita melakukan perubahan, misalkan kita ngedit lagi ya, ternyata ini misal mau tahap ke bawah ini yang atas aja deh. Nah misal nih satu latar belakang itu kan di halaman 3 kan, misal ini mau kita enter sama kita enter, terus dia sekarang udah jadi di halaman 4. Gimana caranya kita kembali lagi ke daftar isinya ini, ke table of content. Nah di atas ini kalau kita klik, ini ada tulisan update table. Nah kita klik update table, terus kita kliknya tuh yang pilihnya yang bawah update entire table, terus habis itu kita in. Kita tunggu karena ini banyak ya. Nah sekarang kita lihat kalau di latar belakang itu dia udah masuk ke halaman 4, kalau tadi kan 3, dan begitu seterusnya dengan yang lain juga dia otomatis akan berubah kayak gitu. Jadi kalau misal bikin daftar isi lebih mudah dan lebih gampang tanpa perlu beribet-ribet. Dan kalau misal ada pembaruan atau edit dari suatu video sih jadinya, kalau misal kalian ngedit, kalian nggak perlu bingung-bingung lagi gimana cara memperbaikinya karena tinggal diupdate aja tabelnya gitu. Semoga kalian paham. Kalau misal ada yang belum paham bisa ditanyakan langsung ke saya, atau sebenarnya saya melayani juga sih kalau kalian mau tanya langsung. Misal kayak, Bu saya sebenarnya kurang paham, kalau misal dengerin atau ngeliat videonya aja, saya pengen ketemu langsung. Saya melayani sih Mbak, tapi nggak bisa di sekolahan, langsung ke kontrakan saya aja atau ke rumah saya, nanti bisa saya ajari secara langsung di luar jam pelajaran aja, karena biar tanggungannya nggak susah gitu sih. Kalau kalian agak kurang paham, kalian boleh WA saya aja, langsung datang nanti ke rumah saya atau ke kontrakan saya, nanti saya ajarin. Kalau kalian punya laptop ya di bawah, kalau nggak punya pakai laptop saya tapi cuma satu, jadi ya gantian ya kalau misalkan mau itu gitu. Semoga kalian paham dan tolong ini diperhatikan banget. Kenapa? Karena nanti ulangan harian kalian itu akan saya ambil dari nilai tugas aja, jadi nggak ada ulangan harian yang secara tertulis, jadi memang hanya dari tugas aja. Dan nanti kemungkinan untuk ulangan harian di bab aplikasi pengolah kata ini atau Microsoft Word ini, nanti kalian akan saya tugaskan untuk membuat sebuah makalah tentang COVID. Jadi ini yang daftar isi ini juga kalian penting harus ketahui, dan gimana susunnya, cara membuat makalah gimana, kalian bisa browsing aja, karena kalau saya bahas nanti akan kepanjangan. Oke. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya sayang.